Sahabat Minara Studio, saat ini saya masih berada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, dan di sini masih berlangsung kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOSP Jenjang Sekolah Dasar tahun 2024. Nah, penasaran dengan kegiatannya ya? Saat ini masih masuk materi ketiga sih kayaknya. Ayo kita intip dulu. Kita mau bertanya kepada salah satu peserta terkait materi yang sedang berlangsung ini. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu peserta kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOSP dari jenjang SD. Nah, Bapak dari mana bisa memperkenalkan? Dari SD Satap 2 Konawe Selatan. Nama saya Indra Kurniawan. Indra Kurniawan sebagai pengelola bendaharanya. bendahara. Satap Satap 2. Satap 2 Konawe Selatan. Oh ya Pak, Bapak mengikuti materi ini dari pagi tadi ya Pak ya? Iya, dari pagi. Dan kalau boleh tahu nih Pak, poin-poin dari materi yang mungkin bisa dibagi kepada sahabat Minara Studio. Ya, makasih. Jadi cukup banyak sekali poin-poin yang kita peroleh dari kegiatan hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Konawe Selatan karena telah mengadakan kegiatan ini di awal tahun sehingga kita bisa menyelesaikan dengan ARKAS di sekolah. Nah, untuk poin-poinnya mungkin kita sudah bisa mempertimbangkan mana-mana yang bisa dilanggar dan mana yang bisa kita lakukan untuk perencanaan kita di sekolah. Jadi waktunya ini pas Pak ya? Pas sangat sekali. Nah, terkait dengan perencanaan pengelolaan BOSP ya Pak ya, kan Bapak sebagai bendahara ya? Ya. Ini apakah selama ini Bapak pernah mengalami kendala-kendala dalam perencanaannya gitu, dan kalau ada gitu bisa mungkin diceritakan? Untuk kendala ya pasti ada, setiap misalnya penyelesaian kode rekening, tapi alhamdulillah selama ini untuk kendala cukup ditangani dengan baik oleh Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Nah, tadi Pak saya sempat melihat waktu materi pertama tadi ya, materi pagi itu pematerinya ini dari Kejaksaan Negeri. Ya, betul. Kalau boleh tahu ini seberapa urgensi sih ini pengelolaan dana ini sampai dari Kejaksaan Negeri harus turun sendiri untuk memberikan materi? Menurut saya cukup urgensi karena pengelola dana BOS itu sangat rawan disalahgunakan. Oleh karena itu mungkin kejaksaan datang untuk memberi warning kepada kita sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak korupsi. Terakhir ya Pak, terkait rapor pendidikan ya, seberapa jauh pemanfaatan rapor pendidikan ini sebagai acuan dalam perencanaan pengelolaan dana BOSP itu sendiri? Kalau untuk di sekolah kami sangat dimanfaatkan untuk penggunaan perencanaan dana BOS, karena di sini kita sudah lihat mana kekurangan kita dan bagaimana yang tindakan harus kita lakukan. Jadi dengan adanya rapor pendidikan kita bisa merencanakan dengan baik. Itu saja Pak ya. Oke, makasih banyak Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Kita Mari Bu. masuk. Kita masuk, kita bisa melihat secara langsung. Nah, saat ini pematerinya dari BPMP. Mari, ayo kita ikuti. Ibu saya sebagai guru ini anak ketemu dia
dipukul saja kalau dia nakal. Ya, dicubit saja kalau dia nakal. Ya, yang penting untuk kebaikannya dia. Akhirnya kata apa? Kita ikutin juga semuanya orang tuanya. Kebetulan karena itu dia nakal juga, kita cubit. Ya, kita pukul nih. Ternyata tiba besoknya dia datang orang tuanya marah-marah di sekolah. Saya bilang, ibu, yang seperti itu